Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Archika Sylvia Azarin dengan NIM 2021-01025. Saya merupakan mahasiswi dari kampus Politeknik AIP3I Bandung. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal marketing manajemen. Berikut pertanyaannya. Merek merupakan suatu identitas, logo, atau nama pada perusahaan untuk membedakan perusahaan lain dengan perusahaan lainnya. Nah, merek ini itu sangat penting dalam perusahaan agar perusahaan kita itu cepat terkenal oleh masyarakat. Nah, dan juga manfaatnya juga kita dapat atau mempunyai nama perusahaan tersendiri. Contohnya itu seperti Adidas, KFC, McD, dan lain sebagainya. Itu salah satu atau beberapa contoh yang brand yang udah terkenal. Seperti itu. Merek yang saya akan gunakan yaitu CIEC, singkatan dari Creative in English Club, yang bermakna untuk membantu anak bisa membaca dan berpikir kreatif dalam berbahasa Inggris yang baik dan benar. Karena kebanyakan orang berbicara bahasa Inggris itu masih terlihat kaku dan tidak fasih atau tidak indah didengar. Nah, maka dari itu saya melatih agar bisa berbicara bahasa Inggris yang bagus agar indah didengar oleh masyarakat terutama orang barat. Tagline yang saya akan gunakan yaitu Be the change that you wish to see in the world. Nah, artinya itu jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. Nah, yang bermakna jika ingin sukses di masa depan, jauhi hal yang membuat Anda jatuh dan pelajari hal yang membuat Anda sukses. Seperti merek yang saya ambil yaitu berpikir kreatif dalam berbahasa Inggris, yang dimana kita dilatih untuk berpikir kreatif dalam bahasa Inggris yang baik dan benar agar kita dapat fasih dan sukses dalam berbicara bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah core benefit. Apa sih core benefit itu? Core benefit itu merupakan manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Contohnya itu mempelajari dalam les bahasa Inggris, dan tentunya kita harus bisa memberikan manfaat atau hasil dalam les berbahasa Inggris kepada murid atau pelanggan yang ada dalam les bimbel bahasa Inggris saya, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada basic produk. Nah, basic produk ini yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang akan atau yang dapat dirasakan oleh panca indera. Nah, contohnya itu kita dapat merasakan atau mendengar suara bahasa Inggris yang dilatih oleh guru atau pembimbing saat belajar dimulai. Lalu yang ketiga itu ada expected product. Nah, apa sih itu? Yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi produk yang baik. Contohnya itu dalam bidang jasa kita harus melihat dulu apakah jasa tersebut itu baik untuk masa depan atau tidak. Lalu yang ketiga itu ada argumen produk. Nah, yaitu suatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Dalam membuka usaha itu tentunya kita harus bersaing dengan pesaing lainnya, yang harus memikirkan bagaimana sih produk kita itu dapat beda gitu dengan produk lainnya, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada potensial produk. Nah, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa yang datang, seperti itu. Bisnis jasa merupakan bidang bisnis yang menjual atau menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Contohnya penjahit, IO atau event organizer, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada tak berwujud. Nah, artinya itu tidak dapat dilihat, dicium, diraba, dan dirasakan secara langsung sebelum benar-benar dibeli. Nah,
Contohnya itu seperti makanan dalam jasa restoran yang kinerjanya itu diberikan oleh konsumen. Lalu yang kedua itu ada tak terpisahkan. Nah, sebuah pelayanan jasa yang tidak dapat terpisahkan dari penyediaan jasa pelayanan tersebut. Artinya itu, bila konsumen membeli jasa, maka mereka otomatis akan berhadapan langsung dengan penyediaan jasa. Contohnya itu perawatan rambut atau salon yang selalu diproduksi langsung saat pelanggan datang. Lalu yang ketiga itu ada bervariasi. Nah, bervariasi ini produk jasa yang sangat banyak karena tergantung siapa yang menyediakan, kapan terjadinya, atau di mana jasa tersebut dilakukan. Contohnya jasa hotel, yang walaupun kebanyakan memiliki standar yang sama, namun pastinya jasa yang ditawarkan berbeda dengan lainnya. Seperti pelayanan terhadap konsumen tentunya pasti berbeda-beda cara melayaninya. Lalu yang terakhir itu ada dapat musnah. Nah, tidak seperti produk barang yang lainnya, produk ini itu jika digunakan itu tidak dapat digunakan berulang kali. Contohnya itu kayak jam praktek tanpa pasien di tempat rumah sakit. Jika kita ada jadwal praktek lalu kita lupa, itu pasti jam prakteknya itu hangus gitu aja dan tidak bisa digantikan atau tidak bisa datang lagi gitu. Pasti harus nunggu beberapa hari lagi untuk praktek di tempat rumah sakit tersebut. Yang pertama itu ada membuat tempat yang nyaman. Membuka usaha khususnya dalam bidang jasa memerlukan tempat yang baik dan nyaman bagi pelanggan, terutama dalam usaha bimbel atau les memerlukan tempat yang nyaman agar belajar itu dengan baik dan juga kita itu nyaman gitu untuk belajar di tempat tersebut. Lalu yang kedua itu memberikan games di waktu luang. Nah, pastinya dalam belajar itu kan mumet, kita butuh refreshing pikiran agar tidak stres. Salah satunya saya akan memberikan games kepada murid-murid saat waktu belajar sudah selesai gitu. Lalu yang ketiga itu ada berbicara yang dapat dimengerti. Nah, tentunya dalam bahasa Inggris itu pasti kita memerlukan guru, pembimbing, atau pelatih yang baik dan benar. Nah, jika tidak baik atau tidak fasih dalam pelajaran tersebut, pasti murid akan merasa bosan atau tidak dapat dimengerti, kayak percuma kita untuk les atau belajar di sini gitu, dan pasti tidak nyaman gitu. Lalu yang keempat itu ada memberikan pelayanan yang baik. Nah, seperti apa sih? Nah, pelayanan yang baik itu sudah menjadi kunci kesuksesan dalam membuka usaha jasa, karena kita harus memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan sopan agar pelanggan itu merasa puas pada saat datang ke usaha kami gitu. Lalu yang terakhir itu ada membuat usaha berbeda dengan usaha lainnya, seperti yang saya tadi bilang. Nah, yang dimana kita harus memikirkan bagaimana kita bisa memberikan pelajaran atau materi yang berbeda dengan perusahaan lainnya atau dengan bimbel lainnya, agar murid itu dapat merasakan puas saat belajar di bimbel saya, seperti itu. Nah, untuk hitung harga pokok produksi atau HPP itu rumusnya total biaya produksi ditambah saldo awal dikurangi saldo akhir. Nah, dengan soal yang ada di samping saya, total biaya produksi itu ditambah dari biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu 35 juta ditambah 2,5 juta. Hasilnya itu 37.500.000, lalu ditambah saldo awal, yaitu investasi kita ambilnya, karena investasi itu saldo awal kita. Nah, seharga 100 juta rupiah, lalu dikurangi saldo akhir. Nah, HPP-nya itu totalnya itu ada 137.500. Nah, lalu kita menghitung harga jual markup. Nah, dari soal kita harus menghitung 25% dari penjualan. Nah, rumusnya itu HPP dibagi 25%. HPP-nya sudah kita cari, sudah kita dapat, yaitu seharga 137.500. Lalu tinggal dibagi aja 25%. Nah, hasilnya itu yaitu tenang, 550 juta rupiah. Selanjutnya itu kita mencari harga jual berdasarkan tingkat pengembalian. Nah, seperti soal kita harus mencari 20%-nya dari investasi. Nah, caranya itu gimana sih? Tinggal investasi aja dibagi 20%. Jadi hasilnya itu 500 juta rupiah.
Yang terakhir itu kita mencari rumus BEP atau mencari harga BEP. Nah, BEP itu break even point. Rumusnya itu biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, tadi itu biaya tetapnya itu 35 juta. Lalu kita bagi dari harga per unit. Nah, saya ambil per unitnya itu 250.000, lalu biaya variabelnya itu 100.000 rupiah. Dikurangin aja jadi 150.000 rupiah. Lalu 35 juta itu dibagi 150.000 rupiah. Lalu totalnya itu 233.500 rupiah. Nah, program kegiatan pada bulan Februari itu, minggu pertama itu saya buat yaitu pembelajaran berbicara dalam bahasa Inggris. Lalu minggu kedua itu tes lisan. Nah, minggu terakhir pada bulan Februari itu saya buat evaluasi pembelajaran. Lalu pada bulan Maret itu saya akan membuat program kegiatan juga, yaitu minggu pertama ada. Nah, lalu yang kedua itu ada program kegiatan. Nah, yang terakhir itu yang sangat ditunggu-tunggu pastinya, yaitu kegiatan outbound. Nah, pada tabel di samping ini atau action plan atau tabel kegiatan, di sini ada tabel kegiatan. Nah, tabel kegiatan ini merupakan kegiatan apa sih yang akan kita lakukan buat nanti gitu, ditulis di situ. Lalu ada tempat pelaksanaan. Nah, di mana sih kita akan melaksanakan kegiatan itu? Lalu ada waktu. Nah, waktunya itu kapan sih gitu ya kita akan melakukan kegiatan itu, disebutin di situ. Lalu ada pembinanya atau yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Lalu ada tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan ini buat apa sih gitu ya? Agar kita juga tahu gitu ya, murid-murid ini itu tujuannya buat apa dalam mengikuti kegiatan tersebut. Lalu ada hasil kegiatan. Nah, sama seperti tujuan, hasil kegiatan itu kita dapat hasil apa nih dari kegiatan ini, kita catat di situ. Nah, biar lebih jelasnya saya perbesar action plan-nya.